saudaraku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dulu kepada pembahasan tentang kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk Allah atau ilmu pengetahuan. Ayat-ayat di dalam kitab Al-Quran terdiri atas dua bagian besar, yaitu ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat jelas dan mudah dipahami, dan yang kedua ayat-ayat mutasyabihat, yaitu samar pemaknaannya karena dalam bentuk kiasan atau perumpamaan. Kita buka surat 3 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Mari kita kaji ayat tersebut di atas. Sebahagian orang hanya mengambil ayat-ayat muhkamat saja dan menghindarkan diri untuk mempelajari ayat-ayat mutasyabihat. Padahal Al-Quran secara keseluruhan adalah petunjuk bagi kita. Maka seharusnya kita mempelajari juga ayat-ayat mutasyabihat itu dengan catatan kita harus terlebih dahulu mensucikan hati kita agar tidak condong kepada kesesatan. Coba perhatikan kembali ayat di atas itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka orang-orang yang di dalam hatinya berpenyakit, yaitu orang-orang yang ketika membaca Al-Quran diawali dengan niat yang buruk. Misalnya niat untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran, sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka muncullah fitnah itu. Misalnya mereka mengatakan bahwa
Al-Quran mengajarkan manusia untuk membunuh orang lain. Al-Quran menghalalkan berzina dengan budak-budak yang dimiliki dan sebagainya. Itulah yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Maka mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat itu untuk menimbulkan fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, atau untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah, padahal takwil ini bukan dicari-cari oleh manusia, melainkan diajarkan oleh Allah melalui proses turunnya hikmah, di mana hikmah ini diturunkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat 2 ayat 269. Olehnya itu, tugas kita hanyalah meluruskan niat ketika mempelajari Al-Quran ini. Artinya, ketika kita mempelajarinya, kita mulai dengan niat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, dan bukan niat untuk mencari-cari kelemahan Al-Quran. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat itu. Artinya, mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang makna dari ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Ilmu pengetahuan itu tentu diperolehnya dengan cara belajar atau mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya ayat itu mengatakan, wa ma yazakkaru illa ulul albab, bahwa tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat mutasyabihat itu melainkan orang-orang yang berakal. Inilah sebuah isyarat dari Allah bahwa untuk mendapatkan ilmu tentang makna atau takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu, maka kita haruslah menggunakan akal di dalam mempelajarinya, sebab Allah menurunkan ayat-ayat tersebut dalam bentuk perumpamaan atau kiasan. Perhatikan ayat berikut, surat 18 ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsaran syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ayat dalam bentuk perumpamaan ini mengandung makna yang sangat luas. Kemungkinan besar beberapa orang akan mendapatkan makna yang berbeda dari ayat yang sama. Oleh karena memang takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang mengetahuinya, dan Allah mengajarkannya kepada setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Namun demikian, meskipun kelihatannya berbeda, jika makna ini dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka kita akan menemukan beberapa makna yang saling mendukung
antara satu dengan lainnya, dan tidak ada yang saling bertentangan. Orang yang telah memahami hal ini, maka dia tidak serta-merta membantah makna yang didapatkan oleh orang lain, melainkan justru akan melihatnya sebagai pendukung dari makna yang diketahuinya. Dan bagi mereka yang tidak memahami hal ini, maka dia dengan mudahnya memvonis orang lain sebagai orang yang membuat kepalsuan atau kedustaan. Oleh karena berbeda dengan makna yang telah diketahui oleh kebanyakan orang-orang sebelumnya. Perhatikan surat berikut, surat 30 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal wala in ji'tum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya penggunaan akal dalam mempelajari Al-Quran, terutama menyangkut ayat-ayat mutasyabihat. Al-Quran diturunkan dalam bentuk perumpamaan atau kiasan. Itu maksud Allah adalah untuk dijadikan pelajaran bagi manusia. Maka hendaklah kita mempelajari ayat-ayat tersebut, baik ayat muhkamat maupun ayat-ayat mutasyabihat. Perhatikan surat 39 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Jadi perumpamaan di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk juga. Kita tidak perlu takut tersesat hanya karena mempelajarinya, sebab Allah telah menjamin bahwa yang disesatkannya itu adalah orang-orang yang memang di dalam hatinya berpenyakit atau condong kepada kesesatan. Ayat-ayat dalam perumpamaan adalah pelajaran, maka kita tidak dapat menjadikan ayat tersebut sebagai pelajaran jika sekiranya di dalam mempelajarinya kita tidak melibatkan akal. Maka dari semua uraian di atas dapatlah kita memahami hubungan antara iman, ilmu, dan akal, di mana iman didapatkan oleh orang-orang yang berilmu, sementara ilmu didapatkan oleh orang-orang yang belajar, lalu pelajaran didapatkan oleh orang-orang yang menggunakan akalnya. Maka pada akhirnya kita bisa pahami bahwa tidak ada iman bagi mereka yang tidak mempergunakan akalnya.